Kita lanjut pada Financial Capitalism for Students from Theory to Practice, dikreat oleh Dr. Glenn Fortuna de la Fortiga, MMSH, MH. Kita tetap masih pada Chapter 1, Understanding Financial Capitalism, dalam subtema Main Player in Financial Capitalism. Para pemain utama dalam kapitalisme keuangan. Dalam dunia kapitalisme keuangan, beberapa aktor utama memainkan peran penting dalam membentuk dan mempengaruhi landscape ekonomi global. Memahami para pemain utama ini sangat penting bagi mahasiswa yang mempelajari dunia kapitalisme keuangan, karena hal ini memberi mereka dasar yang kuat untuk memahami cara kerja sistem keuangan yang rumit. Sebab ini akan menjelaskan beberapa pemain utama dalam kapitalisme keuangan dan signifikansi mereka dalam bidang ini. Yang pertama adalah bank atau bank. Bank adalah tulang punggung kapitalisme keuangan. Bank bertindak sebagai perantara antara penabung dan peminjam, memfasilitasi aliran modal dalam perekonomian. Bank komersial menyediakan berbagai layanan keuangan bagi individu dan bisnis seperti rekening deposito, pinjaman, dan kartu kredit. Di sisi lain, bank investasi berspesialisasi dalam penjaminan emisi sekuritas, membantu merger dan akuisisi, dan menawarkan layanan konsultasi kepada perusahaan. Bank sangat penting untuk berfungsinya pasar keuangan dan berfungsi sebagai sumber kredit yang vital untuk pertumbuhan ekonomi. Kedua, stock exchange. Stock exchange are marketplaces where investors buy and sell shares of publicly traded companies. They provide a platform for companies to raise capital by issuing stock and enable individual and institutional investors to invest this security. Bursa saham juga memainkan peran penting dalam menentukan valuasi perusahaan dan berkontribusi pada stabilitas dan efisiensi pasar keuangan secara keseluruhan. 3. Bank sentral. Central bank bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur sistem moneter suatu negara atau sekelompok negara. Bank sentral mengontrol jumlah uang beredar, menetapkan suku bunga, dan bertindak sebagai pemberi pinjaman terakhir untuk bank komersial, atau an act as lender of last resort to commercial bank. Bank sentral memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas harga, mengelola inflasi, dan memastikan stabilitas sistem keuangan. Kebijakan mereka memiliki dampak signifikan pada kinerja ekonomi suatu negara secara keseluruhan. Keempat, dana lindung nilai atau sistem pengelolaan dana investasi atau hedge fund. Dana lindung atau nilai sistem pengelolaan dana investasi adalah dana investasi swasta yang mengumpulkan modal dari institusi dan individu berpenghasilan tinggi untuk berinvestasi di beragam aset. Mereka menggunakan berbagai strategi investasi, termasuk leverage dan derivatif, untuk menghasilkan imbal hasil yang tinggi. Dana lindung nilai atau sistem pengelolaan dana investasi dikenal dengan pendekatan investasi yang agresif dan seringkali tunduk pada regulasi yang lebih sedikit dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya. Aktivitas mereka dapat berdampak signifikan pada pasar keuangan ekonomi yang lebih luas. Kelima, lembaga pemerintah. Di Indonesia ada lembaga Pevindo, ya, lembaga pemerintah Indonesia. Lembaga pemerintah menilai kelayakan kredit pemerintah, perusahaan, dan instrumen keuangan. Peringkat mereka memberi investor indikasi risiko yang terkait dengan investasi pada entitas atau sekuritas tertentu. Lembaga-lembaga ini memainkan peran penting untuk membentuk sentimen investor dan memengaruhi persepsi pasar. Namun, kemampuan mereka telah dipertanyakan setelah krisis keuangan global, karena mereka gagal menilai risiko produk keuangan tertentu secara akurat. Memahami para pemain utama dalam kapitalisme keuangan sangat penting bagi para mahasiswa yang mempelajari bidang ini. Hal ini memungkinkan mereka untuk memahami dinamika sistem keuangan, peran berbagai institusi, dan implikasi dari tindakan mereka terhadap ekonomi yang lebih luas.
Dengan memahami para pelaku utama ini, mahasiswa dapat mengembangkan pemahaman holistik tentang kapitalisme keuangan dan dampaknya terhadap masyarakat.